mertua itu. Jadi kalau kita pikir-pikir, Alkitab itu adalah benar-benar kitab yang eksis. Ya, nggak pernah mati, nggak pernah ada expired-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu baca Alkitab sekarang, lalu baca lagi 10 tahun yang mendatang, itu pasti isinya itu tidak pernah, oh ini mah udah ketinggalan zaman, enggak. Sepertinya itu menyesuaikan dengan masa di mana kita membaca Alkitab tersebut. Nah, sekarang saya akan share screen. Ya. Selama ini tentunya Bapak Ibu sudah pernah membaca Alkitab kan? Nggak mungkin dong nggak pernah membaca. Ya, sudah tahu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, apa yang sudah Bapak Ibu tahu tentang kitab-kitab Perjanjian Lama? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Satu hal aja. Kisah tentang Yusuf. Oh, kisah tentang Yusuf. Ya, itu semua ada di Perjanjian Lama. Jadi kisah-kisah ya, cerita-cerita. Oke, apalagi yang Bapak Ibu tahu tentang kitab Perjanjian Lama? Nabi-nabi dan karyanya. Oh, berisi tentang nabi-nabi dan karyanya. Oke, apalagi? Banyak tentang silsilah-silsilah gitu. Oh, banyak tentang silsilah-silsilah. Oke, keturunan-keturunan ya. Sehingga kita tahu keturunannya si A, si B, si C. Oke. Wah, ternyata pengetahuannya sudah mendalam juga nih. Di KKI perlu. Sekarang kenapa sih kok perlu mempelajari kitab Perjanjian Lama? Kira-kira kenapa ya? Kenapa kitab Perjanjian Lama perlu kita pelajari? Padahal kalau kita lihat ya di Perjanjian Baru itu keselamatan sudah ada gitu pada Yesus. Kenapa sih kita harus belajar kitab Perjanjian Lama? Karena itu awal manusia jatuh ke dalam dosa, Bu. Oke, terus ada lagi? Ya, karena Perjanjian Lama mempelajari tentang sejarah dari manusia diciptakan sampai silsilah Tuhan Yesus itu berada dari sebelum Tuhan Yesus diceritakan di situ, di Perjanjian Lama. Ya, jadi diceritakan bagaimana awal mula kehidupan di bumi ini ya. Iya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari kitab Perjanjian Lama? Karena keselamatan yang kita alami pada masa Yesus Kristus itu berawalnya dari sini. Ya, kenapa Allah sampai mengirim Yesus? Ya, mengapa dia sampai mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita? Nah, awal mulanya dari sini. Ya, yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa pertama. Jadi itu ya, jadi itu pentingnya. Jadi awal mulanya sampai akhirnya kepada yang terakhir yaitu keselamatan oleh Yesus. Nah, apakah kitab-kitab Perjanjian Lama itu penting? Menurut Bapak Ibu penting nggak? Penting, Bu. Penting ini. Ya, penting ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak tahu kitab Perjanjian Lama, kita nggak tahu cerita keseluruhan. Karena Yesus saja dalam Perjanjian Baru dia sering mengutip hal-hal yang ada di Perjanjian Lama. Iya. Jadi itu selalu ada connect ya. Kalau kita lihat Alkitab itu adalah kitab yang sangat ajaib. Karena ceritanya dari awal sampai akhir itu nyambung seperti kita membaca sebuah novel. Padahal kalau Bapak Ibu tahu penulisannya itu memakan waktu lebih dari 1000 tahun. Dan yang menulis itu banyak sekali. Bukan hanya satu orang. Ya, beda dengan novel. Kalau novel yang nulis hanya satu orang. Ya, seperti Harry Potter yang tebal-tebal. Penulisnya hanya satu orang, itu J.K. Rowling. Tapi kalau Alkitab yang nulis itu banyak orang. Tetapi anehnya ceritanya dari awal sampai akhir itu nyambung gitu. Yaitu keistimewaannya.
Nah, sekarang kitab suci kita itu disebut Alkitab. Apakah Bapak Ibu tahu Alkitab itu berasal dari bahasa apa? Arab. Arab, Bu. Dari bahasa Arab. Ya, al itu artinya utama. Kitab itu buku. Jadi Alkitab. Jadi buku yang utama. Tapi kalau di Amerika atau di Inggris mereka tidak menyebutnya itu, tetapi mereka menyebutnya Bible, ya, Holy Bible, artinya buku yang sangat dihormati, ya, sangat kudus begitu. Dan di sana itu Alkitab itu adalah buku yang bestseller, ya, mengalahkan semua buku-buku yang ada di dunia. Penjualannya selalu nomor 1. Nah, ini ada satu cerita. Kenapa Alkitab itu disebut bestseller? Jadi ada satu cerita seorang pemuda, dia sangat suka membaca, ya, dia kutu buku lah. Nah, pada suatu hari bapaknya tanya, pada saat ulang tahun kamu, bukan ya, pada saat ulang tahun kamu nanti, kamu mau saya belikan apa? Terus dia bilang, karena dia suka baca buku, dia bilang, tolong belikan saya buku yang bestseller number 1 di Amerika. Karena ini ceritanya dari Amerika. Lalu ayahnya searching gitu ya. Ayahnya tanya-tanya kemana-mana. Dan akhirnya dia mendapatkan satu buku. Ya, buku yang bestseller. Dibungkus ya dengan cantik. Lalu ketika anaknya ulang tahun dipersembahkan. Lalu anaknya senang sekali dia mendapatkan hadiah dari ayahnya, sebuah buku. Lalu dengan tidak sabar dia buka. Ya, dia robek kertasnya. Tapi terus akhirnya dia banting itu buku. Dia bilang, saya mau buku bestseller, bukan buku ini, katanya gitu. Lalu ayahnya dengan kecewa mengatakan, tapi kamu kan mintanya yang bestseller. Ya, ini bestseller di Amerika. Bukan buku itu yang saya mau. Akhirnya anaknya marah. Ya, dia kecewa dengan bapaknya, akhirnya dia meninggalkan ayahnya. Padahal ayahnya sudah memberikan satu hadiah yang diimpi-impikan oleh anaknya. Lalu anaknya pergi mengembara, ya, meninggalkan ayahnya. Lalu 15 tahun kemudian dia kembali karena mendapat kabar bahwa ayahnya sakit keras. Tetapi sayangnya ketika dia tiba di rumahnya, ayahnya sudah meninggal dan sudah dikuburkan karena tidak bisa menunggu. Lalu akhirnya dia melihat buku yang dihadiahkan oleh ayahnya tersebut. Ya, dia lihat Holy Bible. Kenapa disebut bestseller? Ya, dia penasaran karena dia kutu buku, akhirnya dia baca. Dia baca dari awal sampai akhir, dan di akhir dia menemukan sebuah cek yang isinya luar biasa, dan itu cukup untuk mewujudkan impiannya dia. Karena waktu itu dia ingin membeli sebuah mobil sport. Jadi dia menyesal sekali, dia bilang seandainya dia tidak membuang buku itu dan tidak menganggap remeh buku tersebut, ya mungkin dia sudah bisa mewujudkan impiannya. Tetapi dia berbahagia karena apa? Karena ketika dia membaca buku tersebut, dia merasa mendapatkan kedamaian dan dia mendapatkan satu sukacita. Dan dia bilang, sungguh ini adalah buku yang bestseller, yang tidak pernah saya duga. Ya, ini buku berbeda dari buku-buku yang pernah saya baca. Nah, itulah pentingnya kita membaca Alkitab, ya Bapak Ibu. Jadi di dalam kesusahan, ya di dalam kegembiraan, ya semua ada jawabannya di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita menemukan kunci untuk memahami kitab suci Perjanjian Lama. Kita akan belajar nama-nama kitabnya, urutannya, jumlahnya, karena ini pengantar, jadi kita harus tahu dulu nama-nama kitab Perjanjian Lama itu apa sih, urutannya bagaimana sih,
jumlahnya berapa, ya. Karena jumlah kitab suci ya, jumlah kitab dalam perjanjian lama untuk tiap-tiap komunitas beriman seperti orang Yahudi, Protestan, Katolik itu jumlahnya beda-beda. Nah, sekarang coba mungkin Bapak Ibu udah ada yang tahu nih. Berapa jumlah kitab perjanjian lama agama Katolik? Ada yang pernah tahu? 46. Coba kita lihat. Wah, betul ya, ada 46 kitab. Lalu Protestan, kita harus tahu juga nih, ya. Sebagai 39. pengetahuan, 39. Betul, wah pintar nih. Nah, kalau Yahudi, ada yang pernah tahu? Sama kitab sucinya dengan kita, tapi 39. jumlah kitabnya 39 juga. Ternyata lebih sedikit. Nah, cuma 24. Kenapa kok cuma sedikit ya? Nah, ini jawabannya. Ya, karena ada beberapa kitab yang disatukan. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa dulu ya sebelum kitab suci seperti sekarang, itu kitab suci itu menyatu dari depan sampai belakang itu menyatu. Ya, jadi nggak dibagi-bagi. Tapi nanti kita akan pelajarin ada seseorang yang akhirnya menemukan, oh ini dikelompokkan ini dikelompokkan ini dikelompokkan ini. Oh ini harus ada nomornya gitu. Ya, maka dari itu jadi beberapa kitab itu disatukan seperti Samuel ya, 1-2 Samuel. Kalau di kita itu ada 2 bab ya, ada 2 buku. Kalau dia hanya 1. Ya, kitab Raja-Raja juga kalau di kita ada 2 buku, dia hanya 1. Lalu Tawarikh juga ya. Lalu nabi-nabi. Nah, ini nabi-nabi sama ya, tetapi Esra dan Nehemia itu jadikan 1. Nah, makanya dari itu kitabnya cuma sedikit tetapi isinya tetap sama ya. Nah, apakah kitab Yahudi punya nama sendiri? Punya nama nggak kitab Yahudi? Tanakh, Bu. Iya. Ada namanya itu Tanakh. Ini singkatan dari Torah. Torah itu yang kita punya yaitu kitab Taurat. Ya. Kitab Taurat itu terdiri dari 5 kitab. Ada yang tahu singkatannya apa ini? Kakak, Ibu? Ini urutannya ini. Jadi kalau mau ngingat kitab Torah atau kitab Taurat, ingat aja ini singkatannya kakak ibu. Apa ya kak yang pertama? Kejadian. Keluaran. Imamat. Ulangan. Nah, itu adalah 5 kitab pertama ya, atau kita sebut kitab Taurat. Kalau dalam bahasa Yahudinya disebut kitab Torah. Lalu kitab ini Nebiim, nabi-nabi. Ya, di kita juga ada nabi-nabi. Jadi kalau dia dibagi kitab Torah, kitab nabi-nabi, dan yang terakhir itu adalah tulisan-tulisan. Ya, ini ada Mazmur, Ayub. Nah, ini Amsal, Rut, ini semua adalah masuk di dalam tulisan-tulisan. Kalau di dalam kitab Perjanjian Lama Katolik ini masuk dalam puisi-puisi. Ya. Lalu, nah, kenapa berbeda dengan Kristen? Ada yang tahu nggak? Tadi kan ada yang bilang tuh, kalau Kristen 39, kalau Katolik 46. Apa kekurangannya? Bagian mana yang dikurangin oleh agama Kristen? Deutero. Ya, dia tidak mengenal Deutero. Dia tidak mengenal ya Deuterokanonika. Padahal sekarang ini orang-orang Kristen sudah merasa bahwa ternyata kalau membaca Perjanjian Lama aja tuh nggak cukup. Karena ternyata ada bagian-bagian yang tidak terungkap di Perjanjian Lama, tetapi dilengkapi di
Deuterokanonika. Akhirnya sekarang ada beberapa orang Kristen yang mulai mendalami kitab ini. Karena memang ada koneksinya seperti itu. Jadi seperti kalau kitab Deuterokanonika itu seperti tulisan-tulisan yang tercecer, ya. Lalu, tetapi kenapa mereka tidak mau mengakui? Karena Deuterokanonika itu tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, ya, ditulisnya dalam bahasa Yunani. Dan mereka mengatakan bahwa kitab Yunani itu bukanlah suci, ya, atau mereka sebut apokrif lah gitu ya, tidak asli. Nah, sekarang bagaimana urutan kitab Perjanjian Lama Katolik? Nah, ini kita ya dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah tadi Taurat 5. Ya, kalau di Yahudi itu ini Nebiim, sejarah, nabi-nabi. Kalau kita kitab-kitab sejarah. Ya, jangan dianggap bahwa kitab sejarah ini kita belajar seperti sejarah history dalam pelajaran sekolah ya. Tetapi di sini kitab-kitab sejarah bagaimana sejarah Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Jadi semuanya itu mengenai keselamatan. Lalu ini kitab-kitab hikmat. Ya, yang di kitab Yahudi adalah kitab-kitab tulisan. Nah, lalu kitab nabi-nabi, nabi besar, nabi kecil. Ada yang tahu kalau nabi besar itu kenapa disebut nabi besar? Apakah orangnya besar-besar? Disebut nabi kecil. Isi kitabnya banyak, Bu. Ya. Lebih banyak dibandingkan nabi kecil. Kalau nabi besar itu tulisannya panjang. Seperti Yesaya ini ada 49 ya. Yeremia juga panjang. Kalau nabi kecil itu kitabnya pendek-pendek. Ada yang cuma 3 bab. Ada yang cuma 2, ada yang cuma 1, seperti itu. Disebutnya nabi kecil. Ya, bukan karena badannya kecil ya, tetapi karena kitabnya pendek. Ya, maka itu disebut nabi kecil dan nabi besar. Nah, lalu yang terakhir adalah Deuterokanonika. Ini ada 7 kitab yang digolongkan di Deuterokanonika. Nah, sekarang kita lihat pertama, yaitu ini kitab-kitabnya ya. Kitab Taurat itu disebut juga Pentateuch, artinya 5. Ya, Pentateuch itu artinya 5. Jadi ada 5 kitab yang utama. Nah, kalau kitab sejarah, nah ini urutannya. Ya. Yosua, Hakim-Hakim, Rut. Nah, ini diurutkan nih bagaimana rakyat itu awalnya mereka sungguh ya mengutamakan Tuhan. Mereka menganggap Tuhan adalah pimpinan mereka, ya raja mereka, tetapi akhirnya mereka meminta raja yang real. Ya. Nah, itu bisa kita baca di situ, di kitab sejarah. Lalu ini puisi dan hikmat, ini biasanya isinya banyak tentang nasihat-nasihat, ya. Puisi-puisi seperti Mazmur yang kita bacakan, yang kita nyanyikan. Itu tulisannya itu bagus sekali. Ya, sebagian besar kitab Mazmur adalah ditulis oleh Daud. Karena kita tahu Daud itu adalah orang yang suka bersyair, ya. Suka main kecapi, dan tulisan-tulisannya dikumpulkan. Lalu Amsal, isinya nasihat-nasihat. Nah, ini kalau kita baca Amsal, lalu kita baca Pengkhotbah, mungkin kita akan kecewa. Kenapa? Karena Pengkhotbah itu isinya sepertinya negatif. Ya, kalau nanti Bapak Ibu baca. Tapi kita tidak perlu kecewa. Ya, karena ini benar-benar mengajarkan kepada kita bagaimana kita memandang hidup ini, bahwa hidup ini tidak selalu
lurus ya, tidak selalu mendapatkan kebahagiaan. Tapi ada juga jurangnya, supaya kalau kita jatuh, kita siap. Nah, lalu ini Kidung Agung, ya kalau orang bilang ini kitab yang vulgar, tapi sebenarnya tidak. Ini kitab ini sungguh agung, ya menggambarkan bagaimana manusia itu sungguh jatuh cinta kepada Allah. Nah, itu digambarkan di kitab Kidung Agung. Lalu ini kitab nabi-nabi, ya Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baru, Yehezkiel, Daniel. Ini kitab mereka ini kitab yang panjang. Ya, kalau kita lihat, nah kita bisa lihat Alkitab kita. Coba kita lihat. Kitab Yesaya itu ada berapa? Ada berapa kitab? Coba kita buka ya. Ada yang tahu? Kitab Yesaya itu ada berapa? 66, Bu. Ada 66. Ya. 66 bab. Lalu kitab Yeremia. Nanti kita bandingkan dengan kitab nabi-nabi kecil. Yeremia isinya 52 bab. Ya, lalu Ratapan isinya 5 bab, ada Yehezkiel isinya 48. Ya, Daniel itu 12. Ya, lalu yang berikutnya itu isinya sedikit-sedikit ya. Nah, ini kenapa saya beri tanda merah? Ada yang tahu alasannya ini? Iya, ini masuk ke dalam Deuterokanonika. Jadi di Deuterokanonika juga ada tulisan dari kelompok nabi-nabi yang kita sebut namanya Baruk. Ya. Oke, sekarang yang berikutnya kelompok nabi kecil. Sekarang kita bandingkan ya. Sekarang Hosea tulisannya, nah kita lihat nih. Hosea tulisannya 14 bab. Ya, Yoel mungkin 14 bab tapi tulisannya sedikit-sedikit. Kita lihat ya, Hosea. Lalu Yoel. Yoel 3, Bu. 3 Amos. Ya, ini semua kebanyakan seperti kita membaca sebuah novel, ya cerita-cerita ini menarik sekali. Nanti kalau kita ada waktu, kita akan pilih mungkin 1 atau 2 untuk kita baca. Nah, lalu ini Deuterokanonika itu dibagi lagi. Ya, dalam Deuterokanonika juga dikelompokkan ada yang namanya kitab sejarah. Ya, namanya Tobit, Yudit, 1 dan 2 Makabe. Lalu puisi dan hikmat, ini kebijaksanaan Salomo dan putra Sirah. Itu seperti yang tadi saya bilang ya. Lalu ada kitab nabi-nabi yaitu Baruh. Nah, ini ada tambahan kitab Ester, tambahan pada kitab Daniel. Jadi kalau kita baca kitab Ester, ya lalu kita nyambung ke sini supaya kita tahu apa yang tidak tertulis di kitab Ester tertulis di sini. Ya, supaya kita tahu lebih jauh. Nah, sekarang apa kekurangan dari diletakkannya kitab Deuterokanonika di tengah antara PL dan PB? Ada yang tahu nggak? Sebagai jembatan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, Bu. Iya, kekurangannya itu seakan-akan terputus. Ya. Bukannya jembatan. Ya, seakan-akan itu terputus. Seharusnya dari kitab Malayaki itu langsung ke perjanjian baru. Nah, kalau di kitab aslinya itu Deuterokanonika itu enggak dipisah. Ya.
kitab Deuterokanonika itu dijadikan satu di dalam urutannya. Jadi ceritanya nyambung terus. Tetapi kenapa di Indonesia, ya kenapa di Indonesia itu dipisah? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa dipisah? Iya, untuk memudahkan dalam pencetakannya ya. Karena kan LAI tidak hanya mencetak Alkitab untuk orang Katolik aja, ya, untuk orang Kristen. Nah, jadi untuk orang Katolik maka diambil jalan tengahnya. Jadi Deuterokanonika itu ditaruh di antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Jadi kalau kitab Kristen cukup sampai Malaike, sudah stop. Tapi kalau yang Katolik ditambahkan Deuterokanonika tersebut. Ya, jadi itu alasannya. Tapi kalau kita nanti membaca, ya kita bisa aja lompat, ya. Kita lompat, kita langsung ke Perjanjian Baru, dan Deuterokanonikanya itu kita akan baca tersendiri. Atau ketika kita membaca kitab Ester, kitab Daniel, kita sambungkan. Ya, jadi jembatannya itu tidak terlihat dengan jelas karena adanya kitab Deuterokanonika di tengah-tengah, ya. Nah, ini kita pelajari juga nih. Istilah Alkitab sebagai kitab utama, ya, seperti tadi Alkitab artinya kitab utama, juga sebagai kitab perjanjian yang berisi perjanjian antara Allah dengan manusia sebagai umatnya. Allah mengundang manusia untuk mengenal dirinya dan akhirnya hidup dalam kesatuan dengannya. Allah memberikan janji-janjinya kepada manusia diwakili oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi pemenuhan janji itu terpenuhi melalui Yesus Kristus. Jadi selama Allah memberikan janji kepada Abraham, ya kepada Ishak, kepada Yakub, itu belum terpenuhi semuanya. Semua janji Allah. Nah, terlengkapilah janji-janji Tuhan itu melalui Yesus Kristus. Itu janji apa? Janji tentang keselamatan. Ada yang tahu apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham? Allah memberikan 3. Keturunannya sebanyak bintang di langit, Bu. Iya. Allah memberikan 3 perjanjian. Ya, 3 janji kepada Abraham, yaitu keturunan, bangsa, dan tanah. Itu 3 hal yang penting kan. Nah, tetapi apakah Abraham memiliki semuanya itu? Ya, ketika Abraham mendengarkan janji itu, dia iya Tuhan gitu kan. Tetapi lama-kelamaan Abraham bertanya, saya aja mandul, gimana saya akan mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit, ya, sebanyak pasir di laut? Dia bertanya kepada Tuhan. Nah, mungkin di situ imannya sudah mulai goyah. Ya, istrinya juga Sarai bilang, oh, mungkin untuk memenuhi janji Tuhan, kamu harus menikah. Ya, menikah lagi dengan perempuan yang tidak mandul. Nah, akhirnya dia menikah dengan pelayannya istrinya. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau dia menunggu dengan sabar. Ya, sampai akhirnya istrinya bisa melahirkan seorang anak yang namanya Ishak. Tetapi ujiannya belum sampai di situ. Udah punya anak satu-satunya, Tuhan datang. Saya mau anak kamu. Nah, di situ Abraham mulai ragu lagi, aduh gimana ini? Udah dapat anaknya susah, dapat cuma 1, sekarang diminta. Apa yang harus dilakukan? Seperti itu kan. Tetapi karena dia taat pada Tuhan, ya, dia sungguh-sungguh mengimani Tuhan adalah ya yang terutama dalam hidupnya, ya Abraham nurut, ya, mengikuti, karena dia percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Ya, begitu juga ketika Tuhan memanggil dia, Abraham, ayo kamu pergi. Abraham nggak tanya, pergi kemana Tuhan?
Tuhan bilang, ya Abraham, ayo kamu harus pergi meninggalkan tanah leluhurmu. Pergi dia dengan keluarganya. Tuhan bilang, saya akan memberikan kamu keturunan yang banyak. Lalu Abraham juga tidak bertanya. Ya, ketika anaknya harus dipersembahkan kepada Tuhan, dia juga tidak memohon, tapi dia menuruti. Nah, itu adalah satu bentuk ketaatan. Ya, ketaatan manusia kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, bagaimana dengan Ishak, dengan Yakub? Ya, bangsa Israel itu selalu dikatakan bahwa kamu adalah keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu selalu Tuhan katakan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan janji yang sama kepada Ishak dan Yakub juga. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama juga menuliskan tentang kegagalan manusia menjawab kasih Allah. Kapan? Ya, di mana kita bisa baca tentang ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kegagalan manusia untuk menjawab kasih Allah. Kita bisa baca di kitab yang terutama adalah di kitab Kejadian, yaitu ketika manusia ingin menyamakan dirinya seperti Allah. Iya. Nah, disitulah ya, padahal Allah sudah memberikan segalanya kan. Pokoknya ini kamu boleh miliki, kecuali ini ya. Pokoknya ini kamu boleh makan kecuali ini ya. Nah, itu kan Allah sudah memberikan segalanya. Tapi apa yang terjadi dengan manusia? Manusia tuh terlalu serakah. Ya. Ingin menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, sampai sekarang pun walaupun kita punya banyak apapun, kita tetap harus merasa bahwa itu hanya titipan. Kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Kita punya rumah yang kita nikmati juga bukan milik kita. Suatu saat, pada saat kita meninggal, kita tinggalkan itu semua. Kita nggak bisa dong bawa-bawa. Ya, apapun yang ada di tubuh kita juga ketika kita meninggal, kita nggak bisa bawa. Ya, jadi disinilah awal dari kegagalan manusia untuk menjawab kasih Allah, yaitu ketika Adam dan Hawa ingin menyamakan dirinya dengan Allah, yang membuktikan bahwa manusia itu tidak pernah puas. Walaupun Tuhan sudah memberikan berkat yang melimpah, tetapi selalu ingin yang lebih. Ya, tetapi apakah Allah membinasakan mereka? Enggak. Allah tetap mengasihi mereka. Ya, Allah tetap mencintai mereka. Jadi ini penyelamatan Allah berkali-kali. Ya, pertama waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Tetapi Allah tidak melepaskan mereka begitu saja. Allah bilang, itu ada tanah, kamu kerjakan. Di situ nanti kamu akan memperoleh makananmu. Ya, jadi kamu harus kerja. Dan dosa yang kedua yaitu ketika Hawa melahirkan dua orang anak. Dua orang anaknya ini tidak akur. Jadi sekali dosa itu terjadi, maka akan terus-menerus. Nah, Allah melihat bahwa ini nggak bisa dibiarkan. Ya, maka dari itu, terakhirnya dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk menjalin lagi relasi yang harmonis antara manusia dengan Allah. Ya, jadi dalam Yesus Kristus itu adalah puncak
ya dari keselamatan manusia yang sudah dilakukan Allah dari awal, dari ketika manusia berbuat dosa. Jadi kalau manusia nggak berbuat dosa, mungkin Alkitab ini nggak ada, ya. Jadi penyelamatan Allah itu dimulai dari situ. Dan Allah itu tidak pernah meninggalkan manusia. Allah itu terus menyertai. Ya, satu kali saya membaca bahwa Tuhan itu marah, yaitu di dalam kitab Nuh. Kalau Anda pernah membaca kitab Nuh, ya, saya membaca waktu itu saya kaget sekali. Wah, Allah marah, ya, melihat ciptaannya begitu buruk. Sampai dia bilang, kalau saya tahu ciptaan saya akan begini, saya nggak akan menciptakan manusia, begitu. Wah, kita bisa lihat ya di situ betapa marahnya Allah, ya, terhadap manusia yang begitu tidak terkendali, sehingga Allah menurunkan air bah untuk menghancurkan semuanya. Tetapi sudah itu Allah menyesal. Ya, pokoknya ini adalah hukuman saya yang pertama dan yang terakhir untuk memusnahkan manusia. Yaitu janjinya dia kepada Nuh. Jadi setiap kamu melihat busur ya di langit, nah itu artinya kamu mengingatkan perjanjian itu. Bahwa Allah tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Artinya Allah tidak akan membinasakan ya bumi ini lagi. Apakah kita pada saat pandemi ini merasa bahwa Allah sedang membersihkan dunia? Merasa nggak seperti itu? Allah sedang menghijaukan. Iya. Bapak Ibu berasa nggak waktu awal-awal pandemi? Ya, saya merasakan sekali tuh jalanan sepi. Ya, tidak ada polusi, tingkat polusi menurun. Ya, tidak ada asap di mana-mana. Kita bisa melihat langit yang biru. Lalu kita juga bisa melihat gunung, ya, gunung gede di Bogor sana dari Jakarta. Itu karena apa? Karena tidak adanya polusi. Jadi kalau kita lihat dari pandemi ini dari sisi positifnya ya, kita merasa oh Allah sedang membersihkan, Allah sedang menata dunia kembali. Jadi kita bisa ingat lagi, oh mungkin pada zaman Nabi Nuh seperti itu. Ya mungkin ini cara Allah. Kenapa? Karena ini terjadi di seluruh dunia. Bukan hanya terjadi di satu belahan dunia, di seluruh dunia. Kita bisa menyaksikan betapa sunyinya dunia ini. Ya, waktu awal pandemi itu kan di TV dikasih lihat di Hong Kong, ya, dari benua Asia lah, sepi. Lalu ke benua Eropa yang biasanya turisnya banyak, sepi. Ya, ke benua Afrika, ke benua Australia, semua sama. Jadi mungkin saat itu Allah menyuruh kita untuk merenung, di mana kita harus mengunci diri kan, nggak boleh keluar. Waktu itu ada ya 1 bulan kita nggak boleh keluar kan, di dalam rumah aja. Nah mungkin itu adalah saat di mana Allah ingin kita merenungkan, ya, untuk melihat ketidakberdayaan kita sebagai manusia, sehingga kita bisa melihat betapa sempurnanya Allah, betapa maha kuasanya Allah, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi saat ini mungkin kita langsung bisa koneksikan ya dengan Alkitab, dengan kejadian-kejadian. Nah maka dari itu kenapa Alkitab itu nggak pernah mati? Kenapa Alkitab itu tidak pernah expired? Ya, karena apa yang terjadi sekarang ini itu ada di Alkitab, tertulis. Ya, tinggal kita mengkoneksikannya bagaimana, merelasikannya. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Ya, apa sih isi dari kitab Perjanjian Lama?
Nah, ini tadi ada yang menjawab ya pada awal bahwa kita belajar tentang sejarah keselamatan manusia. Mulai dari Adam sampai ke kitab Makabe. Ya, disampaikan dalam bentuk prosa dan narasi. Ya, narasi itu dalam bentuk cerita-cerita menarik. Lalu dalam kitab kebijaksanaan bentuk tulisannya lebih puitis. Ya, banyak nasihat-nasihat yang kalau misalnya kita lagi terpuruk, lagi sedih, ya. Nah, kita baca kitab Mazmur itu bisa menghibur kita, bisa menguatkan kita. Ya, apalagi Mazmur 23 ya, yang sangat terkenal. Nah, dalam menikmati kitab Perjanjian Lama, hendaknya kita fokus pada tokoh-tokohnya. Ya, pada tokoh utama. Ya, seperti tokoh utamanya itu Allah. Allah itu karakternya itu bagaimana sih gitu. Lalu Musa. Musa itu karakternya bagaimana sih? Kita bisa membayangkan ya. Oh, kalau kita membaca Musa, kita bisa membayangkan mungkin Musa orangnya tinggi. Mungkin Musa bercambang. Mungkin Musa suaranya berat. Nah, seperti itu. Lalu kita membaca Abraham, ya. Lalu kita membaca kitab Daud, kitab Yakub. Nah, jadi dari situ kita mempunyai gambaran. Ya, jadi bukan hanya membaca, lalu udah baca kitab Kejadian, udah isinya ya cuman gitu-gitu aja. Karena apa? Karena kita tidak mendalami satu tokohnya. Jadi di dalam membaca Alkitab kita bisa membayangkan, sambil kita membaca kita bisa membayangkan, oh orangnya seperti ini ya, oh kira-kira karakternya seperti ini ya, oh kita bisa membayangkan, oh nanti kalau dia bicara suaranya seperti ini ya. Nah, maka dari itu kalau ada film-film seperti 10 Perintah Allah, nah itu ketika mereka membuat film, mereka merenungkan ini dulu, mereka mencari kira-kira tokohnya ini suaranya harus seperti ini. Tokohnya ini suaranya harus begini. Tokohnya ini harus perawakannya seperti ini. Nah, seperti itu. Akhirnya baru bisa menyatu. Jadi kalau misalnya kita baca Alkitab tanpa kita merenungkan, tanpa kita membayangkan, itu akan lalu seperti itu aja. Ya, tidak ada kesan di dalam membaca Alkitab. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah baca buku Harry Potter? Nah, kalau saya membaca kitab Harry Potter, itu saya nggak bisa bacanya cepat. Saya bacanya lama. Karena apa? Karena saya membayangkan ketika apa yang dituliskan oleh si J.K. Rowling itu, saya bayangkan ya bagaimana kejadiannya seperti itu. Nah, lalu kebetulan filmnya keluar. Nah, lalu kita cocokkan bayangan kita sama enggak ya dengan yang direalisasikan dalam film. Nah, begitu juga ketika kita membaca kitab 10 Perintah Allah. Ya, bagaimana Musa menerima kitab tersebut. Apakah bayangan kita sama dengan filmnya? Karena kebetulan filmnya udah ada. Pernah nonton nggak Bapak Ibu? Ada yang pernah nonton film 10 Perintah Allah? Itu bagus, ya. Jadi kalau ada kesempatan boleh cari filmnya di YouTube ya, ditonton. Kalau bisa baca kitabnya dulu baru tonton. Ya, baca kitabnya lalu bayangkan, lalu baru kita tonton filmnya, lalu kita bisa oh iya ya ternyata bayangan saya dengan film itu sama seperti itu. Nah, jadi kenapa? Karena untuk meresapi ya, untuk kita tidak perlu mengerti dalam membaca Alkitab itu. Karena apa? Karena pikiran kita ini nggak akan mungkin bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Tetapi kita mengimaninya. Saya percaya Tuhan berbicara kepada saya melalui kitab ini. Ya. Jadi kalau kita kita harus mengerti, oh ini harus mengerti, harus didebatkan begini, kita nggak akan mencapai ininya apa?
mencapai titik temunya. Ya, seperti Santo Agustinus, dia merenungkan tentang Tritunggal Maha Kudus. Ya, akhirnya datang seorang anak kecil yang membawa ember, mengisi air laut ke embernya, lalu dia bilang, bagaimana bisa kamu memindahkan air laut ke dalam lubang yang kecil itu? Lalu anak itu bilang, ya sama seperti pikiranmu. Ya, pikiran kita tidak bisa menyamakan pikiran Allah. Karena kitab suci itu adalah wahyu Allah, firman Allah. Kalau kita mau mengerti sejelas-jelasnya, itu nggak bisa. Jadi kitab suci itu harus diimani, dibaca dengan iman, bukan dibaca dengan logika. Karena apa yang tertulis di sini kadang-kadang nggak masuk logika. Contohnya, kok si Kain bisa menikah? Padahal Tuhan hanya menciptakan Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa melahirkan 2 anak. Lalu kenapa kok Kain bisa menikah? Nah, kalau kita pikir dengan logika, nggak akan nyambung. Akhirnya yang ada kita akan stop membaca Alkitab. Alkitab nggak benar nih. Ya, tetapi kita harus melihat pesannya. Seperti itu. Jangan mendebatkan. Ya, karena Alkitab bukan untuk diperdebatkan. Nah, ini ya tadi ya, isinya adalah kisah penciptaan dunia, ya, lalu kidung-kidung dan nubuat para nabi. Itu isi dari kitab Perjanjian Lama. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini baru ininya doang ya, baru pembukanya doang. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau berpendapat pengalamannya, pernah membaca kitab Perjanjian Lama, apa yang didapat, seperti itu kita sharing. Ya, mungkin bisa menguatkan yang lain juga. Mau tanya, Bu? Iya, boleh. Bukannya Kristen menolak Deuterokanonika karena kitab Deuterokanonika tidak pernah dipakai Yesus maupun para rasul untuk pengajaran iman. Dan tidak dianggap setara dengan kitab-kitab yang lain. Kalau sejarah yang saya baca, itu mereka tidak mengakui Deuterokanonika karena tidak ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, ini akan kita bahas pada sesi kedua ini. Ya. Tetapi hal yang menggembirakan, sebagian dari orang-orang Kristen sekarang mereka sudah mulai melirik. Ya, sudah mulai melirik kepada kitab Deuterokanonika ini. Karena mereka melihat, oh isinya bagus ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah membaca ya kitab Deuterokanonika ini, isinya benar-benar bagus. Ya, terutama yang saya suka sih dari semuanya itu kitab Sirah. Itu bagus banget deh. Jadi nanti Bapak Ibu terutama ya yang sudah berkeluarga itu wah perlu banget membaca. Saya juga waktu baca itu sampai kagum sekali. Saya sampai baca itu ada 52 bab ya. Itu baca kayaknya nggak mau berhenti gitu. Ya itu baca terus. Ada satu hal yang menarik ya di situ. Lalu kitab Tobit juga. Kalau kitab Tobit itu kita baca kayak kita baca ini apa? Kayak kita membaca novel. Ya, ceritanya. Ada lagi? Mungkin ada yang mau sharing pengalamannya? Mungkin saya sedikit sharing, Bu. Oh, boleh. Mungkin sharingnya ini nanti bisa mengencourage ya, bisa mendorong gitu ya. Iya. Membaca. Di sini saya sangat terharu sampai saya meneteskan air mata itu saat membaca kitab Kejadian tentang Yakub dan Yusuf dan keturunannya. Jadi di sini pada saat terjadi kelaparan,
justru yang menolong itu adalah saudaranya sendiri yang sudah dibenci, yang sudah dibuang. Sampai pada akhirnya singkat kata terjadi pertemuan dan si Yusuf ini sangat merindukan ayahnya. Dia sangat merindukan Benyamin, adik kandungnya. Dan ketika mereka bertemu, si Yusuf ini menahan perasaannya sampai masuk kamar dan menangis sekeras-kerasnya sampai Raja Firaun dengar. Nah, di situ sampai mereka semua keluarganya dibawa ke tanah Mesir agar mereka tidak kelaparan. Nah, di situ yang membuat saya terharu itu, Bu, justru orang yang menolong kita di saat kita lagi kesusahan itu orang yang kita benci, orang yang akan kita singkirkan. Nah, disitulah saya terharu. Tapi Yusuf ini begitu baik sehingga dia tetap mengasihi saudara-saudaranya walaupun dia sudah dibuang ke dalam sumur yang kering, dia sudah dijual, tapi akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Karena Allah selalu menyertai Yusuf. Walaupun di dalam penjara sekalipun, dia tetap berkarya dengan menafsirkan mimpi-mimpi. Menafsirkan mimpi raja. Iya, sampai akhirnya Raja Firaun bermimpi dan udah dipanggil semuanya orang-orang yang bisa menafsirkan mimpi, tapi nggak ada yang bisa. Dan Yusuf lah yang bisa. Dan yang itu bisa menafsirkan mimpi, dan itu sehingga dia diingat sama si tukang minuman. Nah, itu Bu yang saya suka baca dari kitab Kejadian. Nah, itu ya salah satu sisi menariknya kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama ini. Itu salah satu, baru satu loh itu, ya, itu kisah tentang Yusuf. Ya, kenapa Yusuf itu dibenci sama keluarganya? Karena kita tahu bahwa Yakub itu punya istri 2, ya, bukan 2 aja sih, dia pertama dengan Lea. Lea itu bukan orang yang dia cintai, tetapi karena di dalam tradisi bahwa anak pertama itu harus dinikahkan dulu. Padahal dia cintanya sama si Ribka, sama anaknya yang kedua itu, ya. Nah, sama Rahel, Bu. Ya, Rahel, ya, sama Rahel itu. Nah, Yusuf ini adalah anak dari Rahel itu. Jadi makanya Yusuf itu Yusuf itu dicintai banget, ya, oleh ayahnya, karena itu anak dari istri yang sangat dicintai. Nah, betul. karena itulah maka keluarganya itu saudara-saudaranya benci, ya, benci sama Yusuf. Padahal Yusufnya nggak salah gitu ya. Padahal kalau mau dibenci ya harus dibenci bapaknya gitu ya, karena bapaknya sepertinya pilih kasih. Tetapi anak-anaknya itu bilang mungkin kalau dia dimusnahkan, ya bapak kita akan mengasihi kita atau apa segala macam. Akhirnya ya mereka berkonspirasi untuk membinasakan. Tetapi ternyata mereka nggak sampai hati juga kalau harus membunuh. Ya akhirnya mereka cuman menjual Yusuf untuk menjadi budak. Tapi mana tahu ternyata Yusuf ini dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, di sini lagi-lagi Allah menunjukkan keselamatan. Ya, jadi kitab suci itu adalah kitab keselamatan. Maka ya ditulis adalah untuk agar manusia sadar bahwa Allah itu selalu ya menyelamatkan manusia, ingin menyelamatkan manusia. Cuman manusianya aja yang kadang-kadang menolak, betul nggak? Menolak keselamatan dari Allah. Iya. Ada lagi? Lanjut dikit, Bu. Boleh. Bukankah Perjanjian Baru itu tidak ditulis dalam bahasa Ibrani tapi diakui oleh Kristen? Ini yang kita sebutkan itu adalah kitab Perjanjian Lamanya ya Pak ya. Kalau kitab Perjanjian Baru itu kan memang Injil itu
apa ya, itu perkataan Yesus. Jadi kan Begitu. kalau Ibu alasan Ibu karena tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, Bukan yang kita ngomongin ini adalah kitab Perjanjian Lama. Karena Deuterokanonika ini masuk di dalam kitab Perjanjian Lama. Kenapa mereka tidak mau memasukkan kitab Perjanjian Deuterokanonika ini? Pada awalnya diakui, tetapi ketika zamannya Martin Luther akhirnya dipisahkan. Martin Luther yang nggak mau. Gitu. Ini habis ini kita akan belajar tentang itu. Ibu, saya ingin bertanya, Ibu. Iya, boleh. Tadi menanggapi yang pertanyaan yang sebelumnya, kan ada tentang kelompok Kristen yang tidak mengakui Perjanjian Lama Deuterokanonika itu tidak masuk sebagai kitab suci mereka karena dalam bahasa Ibrani, karena bukan dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani itu bagaimana ya, Bu? Mungkin saya minta tanggapan Ibu, karena juga ada kelompok Kristen yang menganggap Injil itu bahasa Yunani itu bukan, mereka nggak mengakui Injil dalam bahasa Yunani, mereka lebih baik baca Injil tapi yang udah diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Itu gimana tanggapan Ibu? Karena menurut mereka bahasa Ibrani itu bahasa suci dan katanya dari Tuhan kayak gitu, Bu. Ya itu kalau selama yang saya baca, mereka mengakui Injil itu karena di dalam Injil itu tertulis perkataan-perkataan Yesus, itu yang diakui. Yang mereka yakini bahwa kitab Injil itu adalah kitab yang memang ditulis ya berdasarkan perkataan Yesus sendiri, pengalaman. Karena dikatakan bahwa kitab Injil itu adalah ditulis oleh para pengikutnya, orang-orang yang dekat. Jadi kalau dulu kan sebelum diketemukannya kertas atau apa, itu kan Yesus mengajar ya, mengajar seperti ini, tapi nggak ada yang menulis. Nah, ketika beberapa tahun pengikut-pengikutnya itu diceritakan lagi, akhirnya mereka mendapatkan ide, kalau ini hanya diceritakan dari mulut ke mulut, ya, tidak ditulis, mungkin lama-lama akan habis, ya, akan tidak tersisa. Akhirnya mereka menuliskan. Nah, itu kitab itu dituliskan itu sesudah beberapa tahun Yesus wafat. Jadi bukan ketika Yesus ada itu sudah ada, kitab itu belum. Yang ada pada saat itu hanya kitab Taurat. Yang itu yang suka dibacakan oleh Yesus di sinagoga, ya, di Kenisa, ya, di Bait Allah. Itu hanya kitab-kitab Taurat, kitab-kitabnya ya Yahudi itu. Nah, kitab Perjanjian Baru itu belum ada. Jadi kitab Perjanjian Baru itu baru ada sekitar tahun 70. Artinya sudah 40 tahun ya sudah Yesus wafat. Jadi kalau misalnya mau menggali lebih dalam, mungkin harus tanya ya ke ahli Alkitab ya. Kalau saya terus terang tidak mendalami hal itu. Kenapa kok ini bukannya bahasa Ibrani, tetapi mereka mengakui. Sejauh yang saya tahu, mereka mengakui Injil itu adalah perkataan Yesus. Begitu. Tapi kalau Perjanjian Lama, Deuterokanonika, itu mereka nggak mau masukkan. Karena mereka mengatakan bahwa Deuterokanonika itu adalah kitab apokrif. Begitu. Malam Bu, mau nanya. Iya. Ya, saya Pak. justru lebih tertarik ketimbang membahas perbedaan, mungkin persamaan. Jadi artinya waktu itu saya tertarik dengan kitab Kidung Agung. Kidung Agung, karena pada saat itu teman non-Kristiani melecehkan lah, artinya berbicara bahwa kok kitab kalian itu penuh dengan porno, vulgar gitu ya. Teman Kristen saya atau Protestan mendukung dengan berkata seperti yang Ibu sampaikan, bahwa ternyata Kidung Agung itu adalah isinya kemesraan antara manusia dengan Allah. Iya. Ya, sehingga dari situ justru saya jadi tertarik. Tadinya itu disebut tabu, nggak pernah dibaca. Ternyata pas saya baca, dan benar, menarik bahwa kita disebutnya bukan lagi hamba, melainkan kesayangan. Kekasih. Iya. Jadi itu yang menarik buat saya. Jadi yang menulis kitab Kidung Agung itu menggambarkan cintanya yang luar biasa kepada Tuhan. Sehingga keluarlah kalimat-kalimat yang romantis, seperti orang lagi jatuh cinta lah.
Ya, kalau orang lagi jatuh cinta itu ya Bu, buah dada. Mohon maaf. Iya. Ya, romantis banget itu bukunya. Jadi tetapi kalau kita membacanya dengan sepenuh hati, ya, dengan rasa bahwa kita sedang jatuh cinta kepada Tuhan, nah kitab itu sangat mengena. Tetapi kalau orang luar yang membaca, ih, apaan ini? Ya, ceritanya memang vulgar seperti itu. Nah, itu karena dibacanya secara harafiah, tidak dengan hati, tidak dengan rasa cinta yang mendalam, seperti itu. Ada lagi? Terima kasih Bapak untuk penguatannya. Ada lagi? Sebelum kita masuk kepada sesi yang kedua. Oke, bisa saya lanjutkan ya. Sekarang kita akan masuk pada sesi yang kedua. Nah, ini sesi yang kedua. Nah, kalau mau dilihat, susunan asli Alkitab itu seperti ini. Nah, ini susunan aslinya. Ya, jadi dicampurkan di sini. Nggak terpisah-pisah. Tetapi karena di Indonesia kan seperti yang tadi dibilang untuk bikin simple, karena kitabnya ada dua, yaitu Kristen dan Katolik, maka dari itu akhirnya ini yang Deuterokanonika dicabut-cabut-cabut, ya, diambil, dimasukkan dalam kitab tersendiri. Tetapi kalau aslinya seperti ini nih, ya. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini. Apa arti dari Deuterokanonika? Jadi, Deutero tuh artinya dua. Ya, kanonika itu urutan. Ya, kanon, daftar. Jadi, Deuterokanonika artinya daftar kitab suci yang kedua. Kalau yang pertama, itu kita sebut proto. Ya, protokanonika, daftar kitab suci yang pertama, yaitu yang 39 kitab yang pertama itu. Ya, jadi udah tahu ya, Deuterokanonika artinya daftar, ya, bukan kitab suci yang kedua, tapi daftar kitab suci yang kedua. Nah, bagaimana asal mulanya diketemukan? Ya, diketemukan kitab ini. Nah, pada abad-abad pertama sesudah Yesus lahir, ya, telah beredar sebuah terjemahan Alkitab dalam bahasa Yunani. Terjemahan yang disebut Septuaginta. Menurut legenda, ya, Septua itu artinya 70. Ya. Menurut legenda ada 70 ahli yang mengerjakannya dalam waktu singkat dan secara terpisah-pisah. Nah, kemudian mereka menghasilkan terjemahan Yunani yang tepat sama. Nah, kalau bukan Tuhan yang beracara, kalau bukan Tuhan yang mengerjakan, nggak mungkin ini, ya, akan terjadi. Legenda ini sangat penting, bukan dari sudut sejarah, melainkan dari segi maksud, yaitu terjemahan Yunani juga bisa dianggap diilhamkan oleh Allah. Terjemahan Yunani ini disebut Septuaginta, yang berarti kaum 70. Ya, jadi ini asal mulanya kitab munculnya kitab Deuterokanonika. Nah, kenapa akhirnya tidak diakui ya? Sekarang lihat. Kitab Deuterokanonika itu terdiri 7 kitab, ya, beserta tambahan kitab Ester dan Daniel. Nah, ketujuh kitab tersebut tidak terdapat dalam kitab Yahudi yang berbahasa Ibrani. Karena apa? Karena mereka sudah menyusun Alkitabnya lebih dahulu. Pada sekitar tahun 100 Masehi, ya, umat Kristen di seluruh kerajaan Romawi sudah terbiasa memakai Septuaginta.
Mulai saat itu, umat Kristen mempunyai kitab yang lebih banyak dari kitab yang berbahasa Ibrani. Kemudian kitab Septuaginta diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Hieronymus, ya, Bapak Gereja, yang disebut dengan terjemahan Vulgata. Nah, ini sejarahnya ya, sejarah terbentuknya kitab Deuterokanonika. Jadi karena kita KKS, maka kita harus tahu. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa sih kok bisa ada kitab Deuterokanonika? Nah, kita bisa jelaskan. Nah, inilah kenapa tidak diakui. Nah, pada masa reformasi Martin Luther, gereja-gereja Protestan lebih mengakui kitab suci berbahasa Ibrani daripada berbahasa Yunani. Sejak itu, kitab Kristen Protestan hanya terdiri dari 39 kitab dan Katolik 46 kitab. Nah, penempatan kitab Deuterokanonika di tengah-tengah oleh Lai hanya untuk memudahkan dalam pencetakan saja. Nah, jadi jelas ya kenapa kita awalnya mereka mengakui, ya, awalnya mereka tahu itu. Tetapi pada masa Martin Luther, kita tahu Martin Luther ini dia mengganti semua yang berbau Katolik itu, dia pisahkan. Makanya disebutnya protes, karena dia memprotes. Ya, mereka tidak mengakui lagi pengakuan dosa, tidak mengakui lagi api penyucian, segala macam. Nah, itu awalnya dari Martin Luther, pengajarannya dia, yang sungguh menentang begitu banyak ajaran-ajaran Katolik. Tapi untunglah ya, pendiri agama Katolik, orang-orang yang sudah menganut agama Katolik tidak terpengaruh dan mereka tetap memegang tradisinya sampai sekarang. Oh, ini tadi udah ya. Nah, ini dengan diletakkannya kitab Deuterokanonika di tengah-tengah seakan memutus jembatan antara PL dan PB, ya. Kitab PL ditutup dengan kitab Maleaki yang menubuatkan bahwa di zaman akhir Allah mengutus Nabi Elia untuk mendamaikan dunia. Maka tidak heran penulis Injil mengkaitkan tokoh Elia dengan Yohanes Pembaptis, ya, dalam Matius 11 ayat 14. Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, ialah Elia yang akan datang. Nah, di Lukas 1 ayat 17 tertulis, tulisan tentang Yohanes Pembaptis lagi, ia akan berjalan mendahului Tuhan, ya, dan kuasa Elia. Nah, jembatan ini tidak terlihat dengan jelas karena adanya Deuterokanonika di tengah-tengah. Jadi kalau kita mau melihat keseluruhan sampai kitab Maleaki, lalu kita lompat, ya, kita lompat, nanti kitab Deuterokanonikanya kita baca tersendiri. Nah, bagaimana asal mulanya ada penulisan bab dan ayat dalam Alkitab? Ya, pada awalnya sih nggak ada. Nah, ini, ya, tujuannya adalah untuk memudahkan mencari ayat-ayat dalam Alkitab oleh seorang yang bernama Etienne Langton pada tahun 1226. Ya, dia memprakarsai membagi setiap kitab dalam sejumlah bab yang diberi angka. Nah, lalu diperbaiki ya, diupdate lagi karena kan dunia ini selalu penuh dengan update ya. Begitu juga dengan HP kita kan, hampir seminggu sekali kita harus update. Ya, pengetahuan juga ternyata update terus. Nah, Alkitab juga update terus. Ya, beberapa abad kemudian, tepatnya tahun 1551, seorang penerbit yang bernama Robert Estienne memberi angka pada hampir semua kalimat dalam bab-bab itu. Sehingga ada yang namanya bab dan ayat, ya, pasal dan ayat. Ya, dengan demikian terjadilah pembagian bab dan ayat seperti yang kita miliki sekarang. Jadi tujuannya untuk mempermudah. Bayangkan ya kalau kita baca buku dari depan sampai belakang, ya hanya ada titik tanpa ada angka, tanpa ada judul, mungkin kita akan bingung.
Nah, coba. Apakah Anda tahu nama-nama kitab di dalam PL? Ini kan semuanya singkatan nih. Ya, kenapa ini disingkat? Coba siapa yang bisa baca? Ini kalau kita buka Alkitab kita yang tebal, ya yang edisi yang terbaru, itu kan ada ya legok-legoknya itu. Nah, ini ditulis di situ di sampingnya ini. Ya, untuk memudahkan kita. Jadi nggak ditulisnya panjang-panjang. Oke, siapa yang mau baca? Coba 1 orang atau 2 orang bisa gantian membaca sambil belajar. Jadi nanti sudah terbiasa nih. Ya, Kejadian, Keluaran, nih Mama bilang. Terus Ulangan. Terus Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, 1 dan 2 Samuel, terus Raja. Iya, Raja-Raja, Tawarik. Ini apa ini? Esra. Iya, Esra. Terus Nehemia, Esther, Ayub, Mazmur, Khotbah, Kidung, terus Yeremia, Ratapan, dan ini apa? Daniel. Hosea. Ini apa ini? Yoel. Amos. Obadja. Yunus. Terus Mika. Terus Nahum. Habakuk. Sefanya. Hagai. Hagai ini. Zakaria. Malaiki. Nah, ini kalau Deuterokanonika apa ini? Tobit. Yudit. Tambahan Esther. Kebijaksanaan Salomo. Sirah. Baruk. Tambahan Daniel. Makabe. Wah, udah pintar-pintar ya. Berarti udah siap untuk membaca PL ya dari depan sampai belakang. Udah siap? Kenapa? Udah siap membaca PL dari depan sampai belakang? Dari Kejadian sampai Malayaki? Nah, sekarang boleh dicari nih. Ya, sekarang kita mulai membaca. Coba, ada yang bisa ketemu nggak? Kalau yang bisa menemukan, boleh langsung baca. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi. Baca dulu Pak, itu apa? Jadi mungkin itu ada yang Hakim, ada yang bingung kali, apa sih ini hak Hakim gitu kan? bab 2 ayat 6. Ya, Hakim bab 2 ayat 6. Silakan Pak dibaca. Yang lainnya mencari ya. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pustakanya untuk memiliki negeri itu. Iya, negeri yang dijanjikan. Terus yang berikutnya, ayo siapa lagi yang mau baca? 1 Samuel 8 ayat 15. Ya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawai yang lain. Ya, ini sebenarnya bukan ayat 15 ini. Kalau ada tanda seperti ini artinya apa ya? Sampai. Iya, berarti kitabnya itu dibaca
1 Samuel bab 8 sampai 15. Panjang ya, tapi tidak apa-apa. Ibu sudah membaca ayat 15. Oke, kita lanjut. Siapa yang sudah menemukan? Biasanya ini kalau lektor ya. Kalau lektor dia mengerti ini. Oke, 2 Raja-Raja bab 3 ayat 9 bab 3 ayat 9 sampai 17. Oke, silakan. Nggak panjang lah ya, 9 sampai 17. Silakan Bu baca. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, "Wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja itu untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab." Tetapi bertanyalah Yosafat, "Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan?" Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, "Di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia." Berkatalah Yosafat, "Memang padanya ada firman Tuhan." Sesudah itu, pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Jawab Raja Israel kepadanya, "Jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab." Berkatalah Elisa, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang janganlah bagiku seorang Jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi." Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, "Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan kamu. Kamu tidak akan mendengar angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum." Nah, itu ya. Bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kesulitan mereka. Dan mereka percaya bahwa nabi itu menyertai mereka. Nabi itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak apa artinya nabi? Kenapa kok mereka percaya banget sama nabi? Ada yang tahu artinya nabi? Ya, tahu. Ya? Seorang pilihan Tuhan. Iya, kalau seseorang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan sabda Allah. Iya, betul. Maka dari itu mereka percaya. Jadi kalau kita mau singkatnya, bahwa nabi itu adalah corongnya Tuhan, ya. Toaknya Tuhan, ya. Jadi apa yang Tuhan mau katakan itu disampaikan lewat nabi. Oke, yang berikutnya. Kitab 2, apa ya, Neh? Oh, ya, Nehemia 2. Oke, silahkan. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu
karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nah, ini Nehemia ini dipilih Tuhan untuk membangun kembali bait Allah yang sudah runtuh. Ya, ketika dia kembali dari pembuangan, akhirnya mereka bersama-sama untuk membangun bait Allah kembali. Oke, sekarang yang berikutnya top. Apa ya top ya? Tobit. Tobit. Oke, berarti Tobit itu ada di mana ya? Tobit ya? Iya. Silakan yang sudah ketemu. Tobit 2 ayat 6. Ya. Tobit 2 ayat 6 terus firman Nabi Amos mengenai kota Betel ini. Hari-hari raya menjadi hari dan segala nyanyianmu akan menjadi. Masuk ya? Iya, terus Tobit 6 dan aku. Enggak ya. 6 dan 11. Aku 11. Iya. Di masa itu istriku Hana mulai memborong pekerjaan perempuan. Nah, itu ya. Jadi kita juga harus bisa membaca, terutama kalau lektor-lektor ya. Jadi ketika dia membacakan pembacaan dari kitab ya, bab 2 ayat berapa. Nah, ini harus mengerti. Nah, kenapa kita pelajari sekarang? Nah, supaya seterusnya itu ketika kita harus membaca kita tahu, oh, berarti ini bacanya begini. Oh, ini adanya di sini. Oke, yang terakhir. Yesaya. Ya, Yesaya. Ada. Yesaya. Yesaya berapa? Yesaya 18 ayat 21 itu enggak ada. Ayat 2. Salah, ini salah ketik. Oh, pantas saya cari enggak ada. Ayat 2. Terus disambung 31. Ya, ayat 24. Yesaya 18 ayat 2. Mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Ya, lalu kita Yesaya 31. Ayat 24 itu juga enggak ada ya. Ayat 2 sampai 4. Oh, ayat 2 sampai 4. Iya. Suatu akan tetapi yang kejam sekali. Ya, akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seru pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Nah, ya, jadi hari ini kita sudah belajar ya bagaimana kita membaca kitab
Perjanjian Lama, ya, babnya dan ayatnya dan singkatan-singkatannya. Semoga semuanya mengerti. Jangan Neh apa ya Neh gitu kan. Kita udah tahu, oh Neh berarti Nehemia. Top itu apa ya? Tobit. Jadi itu memang harus tahu sih. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang pembagiannya. Kita tahu nggak sih bahasa apa saja yang dipakai ya dalam penulisan Alkitab pada awal mulanya? Ada yang tahu bahasa apa saja selain bahasa Ibrani? Bahasa Aram. Aram. Ya, ada 3 bahasa. Ya. Jadi Ibrani, Aram, dan Yunani. Ibrani ini adalah bahasa yang hanya dipakai dalam peribadatan. Kalau Aram itu bahasa sehari-hari. Kalau Yunani ada karena mereka waktu itu mengalami penjajahan, ya. Dan bahasa Yunani ini mirip dengan bahasa Aram. Jadi akhirnya mereka sudah terbiasa. Jadi mereka mudah untuk menggunakannya. Nah, lalu bahasa Ibrani sampai masa pembuangan tahun 587 sebelum Masehi merupakan bahasa sehari-hari. Maka tak mengherankan kalau Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi sejak umat Israel terpencar di negeri pembuangan, bahasa Ibrani mulai terdesak dengan bahasa Aram, yaitu bahasa asli penduduk yang menetap di daerah Syria. Bahasanya mirip dengan Ibrani sehingga mereka mudah mempelajarinya. Setelah kembali dari pembuangan, mereka masih tetap menggunakan bahasa Aram sebagai bahasa sehari-hari. Nah, jadi ini kitab Esra 4 ayat 8 sampai 6 ya, dan bab 18. Nah, ini semua ditulis dalam bahasa Aram. Ini bukan saya yang nulis ya. Saya mengambil dari sumber ya, dari sumber yang bisa dipercaya. Jadi kalau ditanya, loh kok Ibu Agustin tahu? Iya, karena saya membaca ya. Lalu bahasa Ibrani tetap dipertahankan sebagai bahasa suci ya, hanya untuk ibadat dan bacaan di dalam bait Allah. Nah, sekarang bagaimana sejarah penemuan Alkitab? Apakah ketika ditemukan sudah dalam bentuk buku? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ada yang pernah tahu? Bagaimana sih Alkitab itu ketika pertama kali ditemukan? Apakah sudah dalam bentuk buku yang tebal seperti sekarang ini? Belum. Belum. Dalam bentuk apa ya, Bu ya? Dalam bentuk gulungan. Kalau kita ke Holy Land itu kayaknya kita dilihatkan gulungan dari daun gitu di Karam. Iya. Ya. Ya, jadi kalau yang udah pernah ke Holy Land, ya kita diajak ke satu tempat namanya Bukit Qumran. Nah, di situ dikasih lihat satu bukit ya, di mana diketemukan gulungan-gulungan itu di dalam guci. Ya, gulungan tersebut terbuat dari bahan papirus, ada juga dari binatang. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya ini. Ini saya ambil dari Google. Ini karena kitabnya udah tua, ya makanya nggak begitu jelas. Ini adalah perkamen. Ya, media yang dibuat dari kulit binatang. Jadi ini dipahat. Jadi untuk menuliskannya dipahat, kita bisa bayangkan berapa lama ya orang menuliskannya seperti ini. Ini ditemukan di Laut Mati. Nah, ini seperti yang Ibu bilang tadi ya, dalam gulungan-gulungan ini dari papirus. Ya, dari tanaman. Tahu tanaman papirus? Tanamannya batangnya bentuknya segitiga itu. Lalu itu kulitnya dibuang, ditumbuk. Ya, udah ditumbuk, disusun-susun gitu. Nah, lalu dijemur, setelah kering baru ditulis. Nah, ini ya. Nah, ini jadi kalau kita pergi ke Holy Land, nah kita akan pergi ke daerah sini, tapi bukan ke gua-guanya, enggak. Kita hanya melihat dari jauh aja. Nah, ini di sini diketemukan gulungan-gulungan kitab itu di dalam sebuah guci.
Nah, itu yang akhirnya disusun, lalu mulai ada yang, kan kita tahu selalu update ketika kertas diketemukan, orang mulai menulis. Nah, ketika mesin tik diketemukan, orang mulai mengetik. Nah, sekarang komputer diketemukan, orang mulai mengetiknya dalam komputer, tinggal di print, ya, tinggal dicetak. Nah, sekarang kita mengenal sedikit ya garis besar tentang petanya. Jadi kita harus tahu ini. Nah, ini peta dari kerajaan dari Israel. Nah, Bapak Ibu yang udah pernah ke Israel mungkin ya sudah mengetahui daerah-daerah, beberapa daerah yang ada di sini. Ya. Nah, ini Mesir. Kita bisa bayangkan ya, Mesir ini Yerusalem. Nah, kita bayangkan nih bagaimana bangsa Israel itu waktu keluar dari Mesir, mereka mau menuju ke sini nih. Ya, membutuhkan waktu 40 tahun, padahal ini jaraknya dekat. Ya, waktu saya pergi ke Israel itu dari Mesir ke sini cuma berapa jam ya? Waktu itu dari Saint Katarina itu sampai di perbatasan. Tapi waktu turun dari bandara menuju ke Saint Katarina, kita bisa membayangkan, oh iya ini dulu bangsa Israel ini berjalan di padang pasir. Ya, kalau kita lihat dari luar gitu, keluar dari jendela di bus itu benar-benar daerahnya gersang. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana mereka itu berjalan di padang pasir yang gersang, yang panas. Ya. Nah, makanya mereka bersungut-sungut ketika dalam perjalanan tersebut. Mereka ngomel-ngomel sampai akhirnya Tuhan gak mau menghukum seperti itu. Ya, karena apa? Karena tadi itu ya tidak tahu berterima kasih. Ketika mereka nggak ada makanan, Tuhan menurunkan mana. Mereka bilang, bosen Tuhan makan mana terus. Tuhan menurunkan daging, yaitu burung-burung. Ketika mereka kehausan, ya mereka disediakan minum. Ketika mereka kepanasan, Tuhan payungi. Ketika jalanan gelap, Tuhan memasang tiang api. Jadi kurang apa Tuhan kita gitu ya. Tapi kok mereka tetap seperti itu. Mereka tetap aja ngomel-ngomel. Sepertinya mereka nggak puas. Sampai akhirnya Tuhan menghukum ketika mereka bilang, kalau tahu begini kita tetap aja di Mesir. Ya, kita nggak usah pergi ke sini bersusah-susah. Nah, akhirnya Tuhan menghukum mereka yang berkata demikian, dipagut oleh ular. Nah, itu sejarahnya berdirinya tiang tembaga ya. Tiang tembaga yang ada ularnya itu. Supaya untuk mengingatkan bahwa dosa manusia ya ketika mengutuk Tuhan seperti itu. Nah, sekarang kok apa gunanya sih kita mempelajarinya supaya kita tahu jalur-jalur perjalanan bangsa Israel ya, baik ketika mengembari padang gurun maupun peristiwa lainnya. Lalu juga cerita yang tadi ya tentang Yusuf yang dibuang lalu dibawa ke Mesir. Nah, kita melihat dengan nyata daerah-daerah yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang pernah ke Yerusalem, kita pernah tuh ke daerah, oh ini Nazaret, oh ini Bethlehem. Ya, jadi daerah-daerah itu memang pernah ada. Ya, oh ini daerah Edom gitu. Ya, itu semua daerah-daerahnya memang nyata ada. Ya, apa yang ada di Perjanjian Lama dan apa yang ada di Perjanjian Baru. Seperti itu. Oke. Sekian, ada yang mau ditanyakan lagi atau yang mau sharing? Mau tanya lagi, Bu? Ya, boleh. Bagaimana kita Katolik mempertahankan kesalahan dalam kitab Deuterokanonika? Kesalahan maksudnya kesalahan apa ya, Pak? Di dalam Alkitab itu kan contohnya dalam Yudit disebut Nebukadnezar Raja Asyur.
Oh, kalau kesalahan dalam pencetakan atau apa bukan. itu? Bukan mencetakan. Yudit itu menyatakan Nebukadnezar itu Raja Asyur. Seharusnya? Raja Babel. Terus terang ya Pak ya, kalau untuk kitab-kitab yang ini saya tidak mendalami. Jadi kalau misalnya Bapak menanyakan secara mendalam bagaimana untuk memperbaiki, mungkin harus tanyanya ke Romo yang khusus mempelajari ini. Karena apa? Karena untuk menjawab pertanyaan Bapak itu, kita tidak bisa langsung, oh harus begini, harus begitu. Enggak. Karena pencetakan Alkitab itu sudah melalui diskusi, sudah melalui searching ya, sudah melalui diskusi yang panjang antara orang ahli-ahli Alkitab. Oh ini perlu dimasukkan, oh ini ceritanya begini. Dan itu sudah melalui penelitian yang bertahun-tahun sebelum akhirnya dicetak menjadi sebuah Alkitab. Nah tentunya apa yang sudah tercetak kalau misalnya itu salah, nah itu harus melalui penelitian lagi Pak. Benar nggak salah? Seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak tanya kepada saya, bagaimana untuk memperbaiki sesuatu yang salah, saya nggak bisa jawab Pak. Karena saya bukan ahlinya. Ya, ini kalau untuk memperbaiki suatu kesalahan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Karena di Alkitab itu kan apa yang sudah tertulis ya tertulis. Kamu nggak boleh menambahkan. Walaupun titik sekalipun kamu nggak boleh menambahkan. Ya, atau mengurangkan. Itu tertulis di dalam Alkitab. Yang jadi masalah kan Seperti itu Bu. Jadi kita punya Deutero, tapi ada kesalahan. Ya, kalau kita mau membaca, kita jangan melihat suatu kesalahannya. Karena itu yang akan menghambat kita untuk menghayati firman Tuhan. Ya, karena kita tahu bahwa Alkitab itu bukan untuk sesuatu yang diperdebatkan. Kalau kita mau memperdebatkan sesuatu, berarti kita menganggap Alkitab itu sebagai kitab sejarah. Itu salah. Ya. Jadi tapi kita walaupun belajar kita nggak mau Alkitab, berdebat Bu, tapi kenyataannya demikian bahwa Nebukadnezar itu adalah Raja Babel. Nah, itu Bapak bisa tanyakan kepada ahlinya, ya kepada Romo yang memang mendalami. Terus terang, kalau saya sih tidak mendalami. Jadi kalau saya membaca Alkitab, hal-hal yang seperti itu tidak pernah saya dalami. Yang saya dalami adalah bagaimana sih Tuhan itu menyelamatkan kita, itu aja intinya. Jadi kalau kayak sejarahnya si A ini harusnya nggak begini nih, si B harusnya begini nih. Nah akhirnya kita akhirnya kita itu tidak mendapatkan pesan khusus dari Alkitabnya begitu. Oke, ini tadi ada chat, coba saya baca dulu ya. Oh ini Bapak Markus ya, mau menanggapi? Silakan Pak. Ya. Ya. Oh. Jadi kalau kita melihat dari sejarahnya bahwa Babel itu adalah masuk dalam kerajaan Asyur gitu maksudnya ya Pak? Babel. Oh. Iya. Nah, mungkin apa yang diucapkan oleh Bapak Markus bisa memberikan penerangan. Pertanyaan tadi ya. Ada lagi? Ini Bapak Fransiskus, silahkan Pak. Bu, terima kasih Bu. Ya. Saya mau nanya tadi. Ya. Kita udah pernah pergi ke Israel. Bapak suaranya kurang jelas ya Pak ya. Apa bisa ditulis aja Pak? Tadi Ibu kan bilang udah pernah ke Israel. Halo? Iya, iya pernah. Saya pernah baca Bu, itu kerajaan Israel itu kan dari abangnya kan Esau ya. Apa suaranya hilang-hilang Pak? Suaranya nggak jelas nih Pak. Halo? Esau Yakub Pak.
Israel itu kan Iya. Ditulis aja, Pak. Iya, ditulis. Apa Israel itu Franciscus memang di nantinya terbagi dua, yaitu ada kerajaan utara dan kerajaan selatan. Seperti itu. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, Pak. Iya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana terpecahnya ya Israel itu. Ya, 3 raja yang menyatukan Israel menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, tetapi akhirnya terpecah belah seperti itu. Ya, akhirnya terpecah menjadi 2, yaitu utara dan selatan. Nah, itu kita akan bahas minggu yang akan datang. Nanya ini aja sih, Bu, kalau ke Israel boleh bawa Alkitab nggak, Bu? Hanya itu Ya aja boleh sih, Bu. lah. Terima kasih. Ya, justru kalau kita ke Israel kita harus bawa Alkitab. Karena apa? Karena setiap daerah yang kita masukin itu, ya itu akan ada di Alkitab dan kita akan baca, kita akan cocokkan seperti itu. Jadi kalau pengalaman saya waktu saya pergi ke Israel, itu saya merasa seperti saya masuk ke dalam Alkitab. Ya, seperti menyelam ke dalam Alkitab seperti itu. Jadi ya amazing gitu, waktu itu kebetulan saya juga bersama beberapa orang yang baru pertama kali ke Israel. Jadi kita begitu kagum ya apa yang tertulis di Alkitab itu benar-benar ada seperti itu. Ya contohnya ketika Yesus bilang kalau kita masa puasa atau apa yang berjalannya itu hanya boleh 1000 langkah dan itu dekat sekali seperti itu. Oh, ini yang dimaksud seperti itu. Ya, ada lagi? Mau menanggapi ini, Bu? Ya, menanggapi. Ya, silakan, Oke, silakan. Saya sih tertarik kalau kita lihat kitab Kejadian ayat 1. Ya. Itu ada kata pada mulanya. Iya. Lalu dikorelasi dengan Injil Yohanes, Bu. Kata awalnya pada mulanya. Itu sepertinya pengarang ini Yohanesnya mensejajarkan yang kita Kejadian, karena kan pada mulanya itu kan di situ digambarkan Allah yang menciptakan langit dan bumi, ada roh Allah yang melahirkan atas air, ada firman Allah. Kemudian Yohanes langsung mengatakan pada mulanya adalah firman. Saya itu menarik karena ada sesuatu yang sejajar. Jadi Injil Yohanes ini spesial karena melihatnya dari atas, kita seperti dari surga melihat ke bumi gitu, Bu. Makasih, Bu. Jadi memang jadi itulah istimewanya kitab ya, Pak ya. Bapak merasa nggak sih bahwa kitab itu istimewa? Bahwa dari awal, dari awal kita baca pada awal mulanya itu diakhiri dengan kata amin. Iya, amin itu ada di kitab Wahyu. Ya. Ya, jadi padahal yang nulisnya itu banyak, penulisnya itu banyak. Dan ditulisnya itu dalam kurun waktu yang panjang sekali. Dan itu mengalami perubahan-perubahan ya, penambahan-penambahan. Tetapi kalau bukan pekerjaan Tuhan, itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, itulah menariknya Alkitab. Ya, semoga sesudah ini Bapak Ibu akan mulai gali ya, mulai membaca. Ya, mulai membaca kitab Perjanjian Lama ini. Supaya nanti minggu depan diskusi kita akan lebih menarik lagi. Ada lagi? Baik. Oke, kalau tidak ada mungkin Pak Ardi mau pesan-pesan. Baik, terima kasih Ibu Agustin yang sudah menjelaskan begitu luar biasa dan ini sangat bermanfaat buat kami semua yang pada malam hari ini mengikuti kursus kitab suci ini. Untuk Bro Hasan mungkin masih ada kata penutup atau ada pengumuman Bro Hasan?